Sepandai-pandainya Marioto menampilkan diri sebagai guru silat demi menghindari kejaran kejaksaan, akhirnya ditangkap juga. Marioto, mantan kepala desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah itu dinyatakan oleh pengadilan secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa. 16 tahun ia menghilang dari radar aparat penegak hukum. Namun akhirnya tertangkap juga. Apa saja upaya penyamaran yang dilakukan Pak Kades selama 16 tahun? Kenapa pula akhirnya penyamarannya bisa terbongkar? Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Sepanjang tahun 2009, Marioto harus berurusan dengan meja hijau pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Tinggi Semarang, hingga Mahkamah Agung. Marioto merupakan terpidana kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa Teras yang terjadi antara tahun 2003 sampai 2006. Marioto saat itu menjabat sebagai kepala desa Teras. Selain itu, Marioto juga menerima dana hibah dari Yayasan Pancabakti, namun sebagian uang tersebut digunakan tidak sebagaimana mestinya. Perbuatan Marioto menimbulkan kerugian negara 37,3 juta rupiah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Boyolali, Marioto dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Majelis Hakim PN Boyolali menjatuhkan pidana kepada Marioto dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan, ditambah harus membayar denda sebesar 75 juta rupiah atau subsidiar 2 bulan, dan membayar uang pengganti sebesar 37 juta rupiah. Marioto yang tidak puas dengan putusan itu kemudian mengajukan upaya hukum banding. Di tingkat pengadilan tinggi yang diputuskan pada tanggal 20 Januari 2009, hukuman bagi Marioto malah diperberat. Putusannya naik menjadi 2 tahun penjara, denda 100 juta, subsidiar 2 bulan, dan membayar uang penggantinya 19,3 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan. Marioto tidak menerima keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut. Ia pun melakukan upaya hukum lagi, yakni kasasi. Putusan kasasi juga disampaikan pada tahun 2009, Mahkamah Agung memutuskan menolak permintaan kasasi dari Marioto. Sehingga yang dipakai untuk menghukum Marioto adalah putusan Pengadilan Tinggi Semarang, yakni penjara 2 tahun, denda 100 juta, subsidiar 2 bulan, dan membayar uang penggantinya 19,3 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan. Setelah adanya putusan kasasi itu, Kejaksaan Negeri Boyolali hendak mengeksekusi memenjarakan Marioto karena sebelumnya tidak ditahan. Namun ternyata Marioto tidak ada di rumahnya dan tidak diketahui keberadaannya. Pada saat itu KTP Marioto belum KTP elektronik, sehingga kejaksaan kesulitan dalam melacak keberadaan Marioto. 2 tahun setelah putusan kasasi, masih dalam persembunyiannya, Marioto ditawari pekerjaan oleh seorang teman di Bandar Lampung. Marioto pun kemudian berangkat ke Lampung. Di Bandar Lampung, Marioto dan keluarganya membuka bimbingan belajar dan privat untuk SD dan SMP. Selain itu, Marioto menjadi guru bela diri pencaksilat. Marioto sebagai terpidana semakin tersamar dengan aktif juga di kepengurusan organisasi pencaksilat. Upaya Marioto ini berhasil. Setidaknya lebih dari 10 tahun dia tidak terdeteksi keberadaannya oleh kejaksaan. Identitas Marioto sebagai mantan Kades Teras seolah-olah hilang di telan bumi.
Namun demikian, kejaksaan tidak tinggal diam. Meski sudah 16 tahun tidak muncul, kejaksaan terus melacak keberadaan Marioto. Kejaksaan mengaku tidak berhenti berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melacak tempat tinggal Marioto. Hingga akhirnya mulai ada titik terang. Alamat terpidana terlacak setelah sebelumnya yang bersangkutan juga memperbaiki data kependudukan. Pada tanggal 25 Februari 2025 lalu, dari hasil tracking yang dilakukan tim Kejaksaan Negeri Boyolali menemukan bahwa identitas Marioto bersama keluarganya berada di Kelurahan Wai Halim, Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Kejaksaan pun langsung menerjunkan tim untuk memvalidasi informasi tentang keberadaan Marioto itu. Dan benar saja, Marioto tinggal di alamat tersebut. Kejaksaan pun langsung mengamankan Marioto. Marioto ditangkap petugas kejaksaan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025. Di hari penangkapannya itu, Marioto tepat telah menjadi buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO Kejaksaan Negeri Boyolali selama 16 tahun. Setelah ditangkap, Marioto untuk beberapa saat diamankan di Kejari Bandar Lampung dalam rangka menunggu jadwal penerbangan. Selanjutnya, Marioto akan dibawa ke Boyolali untuk dieksekusi menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan. Tim Kejaksaan Negeri Boyolali yang membawa Marioto tiba di Rutan Boyolali sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Sehari setelah Marioto ditangkap, sebelum dibawa ke rutan, dari bandara dia dibawa ke klinik terlebih dahulu untuk dilakukan cek kesehatan. Turun dari mobil, Marioto langsung dibawa petugas masuk ke rutan. Marioto tampak mengenakan celana warna hitam, baju lengan panjang dan kopiah bulat. Dia juga mengenakan rompi merah motif garis hitam di bagian belakang bertuliskan Tahanan Kejaksaan Negeri Boyolali dengan nomor 01. Kain hitam menutupi kedua lengan tangannya yang diborgol. Setelah turun dari mobil, pria berperawakan tinggi ramping itu langsung dibawa masuk ke rutan di ruang serah terima narapidana. Dia tampak menundukkan kepala saat para wartawan mengambil gambarnya. Penyamaran Marioto menjadi guru silat seolah sempurna mengelabui petugas. Bayangkan, 16 tahun sudah dia tidak terdeteksi keberadaannya. Namun, tetap saja pada saatnya dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kini dia harus mendekam di penjara selama 2 tahun. Andai saja dia menjalani kehidupan di penjara terlebih dahulu selama 2 tahun, tentu saja ujungnya mungkin akan berbeda. Tapi jalan buron yang dia pilih justru kini membuatnya harus menikmati masa tuanya di usia 55 tahun di dalam sel penjara.